Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Dewi dengan NIM 05020321061 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1B. Yang terhormat, dosen pengampu pengantar studi Islam Dr. Haji Abdul Basir Junaidi MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah Islam klasik pada masa Rasulullah, sahabat, Bani Umayyah, dan juga pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah dimulai dengan diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, sedangkan periode Madinah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah. Yang pertama, fase Mekah, terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan secara sembunyi-sembunyi. Pada awal perjalanannya, Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan cara diam-diam. Beliau menyampaikan dakwahnya pada keluarga terdekat dan juga pada orang-orang yang diyakini akan menerima seruannya. Hal ini beliau lakukan sejak turunnya surah Al-Mudaththir, yang mana isi kandungan ayat tersebut adalah perintah untuk melakukan seruan dan peringatan kepada umat manusia. Dakwah secara diam-diam ini terus beliau lakukan selama 3 tahun dan berhasil mengajak belasan orang memeluk Islam. Meskipun Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi tetap saja kaum Quraisy banyak yang memusuhi dan juga mengejek umat Islam. Lalu tahapan secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun Rasulullah hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka datanglah seruan untuk berdakwah secara terang-terangan dan tidak mempedulikan sikap orang-orang yang menentangnya. Yang kedua, ada fase Madinah. Rasulullah bersama para pengikutnya memilih untuk melakukan hijrah ke Madinah. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Rasulullah melakukan hijrah, yaitu yang pertama, Madinah tanahnya subur sehingga memungkinkan secara finansial dan material harta umat Islam menjadi infrastrukturnya. Yang kedua, adanya dukungan sahabat penolong atau Ansor yang secara meyakinkan siap berkorban jiwa dan raga mereka demi pengembangan Islam. Yang ketiga, adanya hasrat kuat suku-suku Aus dan Khazraj yang merupakan mayoritas warga Madinah. Selama ini selalu berperang, saling memusnahkan satu sama lain, namun sudah ingin berdamai. Pada perjalanan hijrahnya itu, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada tanggal 27 September 822 Masehi, bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yang kemudian tanggal tersebut dijadikan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai tahun pertama Hijriyah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di Kubah dan mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Kemudian melakukan sholat Jumat pertama yang berisikan tahmid, sholawat dan salam, pesan bertakwa dan doa kesejahteraan bagi kaum muslimin. Lalu Islam pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam dihadapkan kepada masalah yang cukup pelik yang tak pernah timbul dikala Nabi masih hidup, serta tak dijumpai penyelesaiannya dalam Al-Quran, yaitu masalah siapa yang menggantikan Nabi setelah wafat sebagai kepala negara Madinah. Dan akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Kekhalifahan selanjutnya berturut-turut dipangku oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri Nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Sistem pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar bersifat sentralistik, sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya terpusat di satu tangan selama kepemimpinannya yang berlangsung relatif singkat, selama 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari.
Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan sesudah memusyawarahkan dengan kaum muslimin. Selama memegang jabatan khalifah, Umar tidak bertindak otoriter. Pemikirannya selalu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan yang dimusyawarahkan dengan para sahabat lainnya. Lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Adapun keberhasilan yang diraih pada masa Umar bin Khattab meliputi penataan administrasi pemerintahan, melakukan ijtihad, dan perluasan wilayah atau ekspansi, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah ketiga selama 12 tahun. Masa kekhalifahan Utsman dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode stabil berlangsung selama 6 tahun pertama. Lalu yang kedua, periode pergolakan dan instabilitas yang berlangsung pada masa 6 tahun terakhir masa pemerintahannya. Selama kepemimpinannya ini, keberhasilan yang dicapai adalah ekspansi wilayah, khususnya pengkodifikasian Al-Quran dan otonomi daerah. Lalu khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Khalifah ini menjabat sebagai khalifah selama tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Ali. Keadaan negara sedang mengalami keterpurukan akibat ulah pemerintahan Utsman yang dikendalikan kaum kerabatnya, sehingga mengantarkan pada terbunuhnya khalifah ketiga itu. Setelah dibaiat menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib segera mengeluarkan beberapa keputusan berkait dengan masalah politik, yaitu memecat para pejabat yang diangkat Utsman, termasuk di dalamnya beberapa gubernur dan menunjuk penggantinya. Lalu mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat dan meninggalkan kota Madinah dan menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Islam pada masa dinasti Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, Islam beranjak ke masa dinasti Umayyah. Islam berkembang cukup pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masing-masing bidang dengan ditandai adanya beberapa tokoh yang dikenal pada masa itu. Selain itu, masa kepemimpinan Muawiyah dilakukan ekspansi besar-besaran yang membuat Islam berkembang sangat pesat. Masa kekhalifahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun. Lalu Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, perkembangan Islam lebih ditonjolkan pada bidang ilmu pengetahuannya, ditandai dengan adanya beberapa tokoh di bidang hukum, filsafat, dan juga teologi. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Selama berkuasa dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsiq Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa kemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di skala bidang, terutama bidang keilmuan dan menjadi pusat peradaban dunia. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.